Hari Minggunya aku mau resign, hari Sabtu aku mau resign, aku pernah dianatin sama timku sendiri. Jadi dulu aku punya tim, aku ngambil tim aku tuh dari gimana ceritanya sampai begitu terus? Ya udah, apakah mereka beneran tidak enggak, itu gertakan sambal doang gertakan ya. doang. Tapi tetap ya akhirnya beli lagi ke itu kan Seven tergantung, ya. Iya betul, itu kan tergantung juga kan, kalau produk kan tergantung mereka pilih produk yang bagus mana. Apa enggak gitu ya. Bener, kayak Bapak kan pasti harus lihat kualitas juga produk, nggak mau yang sembarangan. Iya. Dan ternyata beneran ada ancaman getak sambel lah ya. Iya, tapi tetap beli lagi, yang penting tetap beli lagi iya, gitu tetap kan. beli lagi. Dan saya juga, aku kan cerita ya Pak, pasti gini, Pak saya kan yang kerja gitu kan, jadi ya saya kan juga pengen dapat omset juga gitu kan. Pastinya mereka, oh ngerti deh ini kan namanya akhirnya tuntutan pekerjaan tuh harus nagih gitu. Akhirnya tetap bayar ya. Bayar juga, akhirnya bayar gitu. Iya. Okay. Pernah dulu ada yang nggak bayar sih Pak memang. Terus? Kayak misalnya dia bangkrut gitu. Biasanya ada Pak perusahaan-perusahaan gitu kan ada kontraktor yang bangkrut, dia kena masuk penjara atau apa. Terus gimana tuh kalau ada tagihan tertunggak itu bagaimana? Ya biasanya udah kita ikhlasin Pak. Ikhlasin, karena kan ya? kunci kalau kita ikhlas nanti rezeki datang lagi. Rezeki dapat lagi lah ya. Benar. Iya benar kan Pak. Ketimbang stres, terus dibawa pikiran akhirnya sakit. Kan banyak Pak, ada cerita kemarin tau nggak Pak? Yang itu gara-gara dibohongin bank. Oh iya. Iya kan Pak, kemarin kita betul, dia itu 13 M atau berapa gitu? Iya laki-laki kan Pak, maksudnya makanya dia kebawa kepikiran, jadi akhirnya my bank ya kalau nggak salah ya. Tapi itu memang penting banget sih kita kayak jadi kuat hati kita kuat supaya kita nggak mudah stres dan lain-lain ya Pak. Jadi teman-teman kalau menghadapi kita ada hutang yang tetap bayar, ya selain kita mencoba untuk menagihnya, jangan lupa juga kita memasrahkan kepada Tuhan ya. Iya betul. Karena memang siapa tahu dengan kita memasrahkan itu rezeki dapat lagi tempat lain setuju, ya. Pak. Ketimbang pusing dan akhirnya mengganggu kita punya kesehatan ya kan. Tapi itu terbukti sih Pak. Aku ada cerita, boleh nggak cerita? Boleh cerita dong, boleh dong. Aku tuh dulu awal kerja ya Pak, baru kerja di 2 tahun Seven. Yang itu di sini? Aku pernah loh namanya kena project di mana tuh proyeknya tuh benar-benar bangkrut dan nggak dibayar. Terus gimana sih? Dan senilai itu kan namanya awal-awal ya Pak, bosku bilang ini tanggung jawab kamu, kata gitu. Jadi nilainya dia kasih ke bayar, kamu? Dia nggak bayar nilainya 400 juta Pak. Kira-kira seperti itu ya. Dia udah kayak udah lepas tangan. Nah aku akhirnya disuruh ganti. Terus aku mikir, aku kan baru kerja ya. Nah, untuk dapat 400 juta dari mana gitu. Ini aku cerita aja Pak pengalaman aku kerja. Karena aku ngerasa harus berbagi cerita pengalaman nih yang positif. Itu berapa tahun begitu waktu pas masuk? 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Aku kan masih baru merintis gitu ya. Kalau ini kan sekarang 13 tahun udah tahu ya. Terus aku disuruh bosku ya, kamu coba ganti gitu lah, 200 juta. Nah 400 juta, sorry. Terus? Aku mikir uang dari mana gitu kan. Nah akhirnya aku tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba nih ada project besar gitu ya. Kata bosku gini, udah nggak apa-apa, kamu nggak usah ganti uang kamu gantiin aja pakai kamu deal project. Nanti deal project ini nanti kamu kalau gede, ini kan gede banget ya nilainya ya. Kalau kamu deal, kamu utang kamu lunas. Aku langsung kayak boleh tahu kayaknya ada harapan gitu ya. Seberapa besar itu projectnya itu ya? Gede banget sih Pak, aku juga lupa. Intinya gede banget. Nggak sampai T sih nilai kita M Pak. Kalau T itu kan benar-benar harus kayak kontraktor yang bangun gedung ya. Kalau kita kan material. Jadi pas nilai itu aku ditantang kayak gitu. Aku tau nggak sampai doa sama Tuhan, terus puasa. Bener-bener. Berapa lama puasanya? Kalau proyek tuh harus mengharapkan mujizat dan iman Pak. Berapa lama puasanya? Aku puasanya cuma 3 hari doang gitu terus kan. Deal? Terus deal Pak. Wow.
Ya ampun tuh thanks banget Kak. Itu pertama kali aku ngalamin di mana aku kerja dan di proyek akhirnya ada lunas. mukjizat dari Tuhan. Dan akhirnya lunas. Dan akhirnya aku lunas itu. Wah, puji Jadi Tuhan. padahal itu bukan salah aku ya Pak. Itu kayak ngutangin doang tapi aku bertanggung jawab dan akhirnya memang bener Pak. Di Kamu saat keren, kita ada masalah kayak gitu pasti ada jalan keluar. Betul. Yang penting kita mau berusaha untuk bisa bertanggung jawab Betul. walaupun memang kita nggak salah sih sebenarnya ya, tapi ya aku mau berusaha tapi ada aja akhirnya dari situ Pak rezeki dateng, bless kayak proyek deal gitu. Aku sampai inget proyek yang aku inget tuh kayak CBC Bandara, Atma Jaya. Bandara mana? Soekarno-Hatta? Iya, CBC yang gede itu Pak, yang CBC itu kalau Bapak dari tol bandara CBC di sebelah kanan. dari apa? CBC itu kayak business center gitu loh Pak. Oke. Bapak tahu kan yang perkantoran di kita mau ke bandara nih ada perkantoran di samping Hotel Orchard. Iya. Ya kan, nah itu tuh semua gedung-gedung itu. Nah, aku sampai inget proyek-proyek aku Pak, yang memang itu kayak mukjizat gitu, kayak Pakai Seven Mark semua. Iya, pakai Seven. Nah, kayak misalnya ada Rumah Sakit Atma Jaya, itu juga dulu tadinya aku hampir mau kalah dana pemenang. Atma Jaya mana? Atma Jaya Pluit Pak. Pluit, oke. Terus Rumah Duka Heaven. Oh iya, di situ dekat juga ya. Rumah Duka Heaven. Terus aku juga ada Tampilin Rumah Sakit. Rumah Duka Heaven. Rumah Sakit Koja yang tahap kedua gitu. Terus ada proyek-proyek beberapa lainnya yang akhirnya aku bisa deal-dealin itu ya karena ya kita harus lewatin proses perjuangan itu sih Pak, dari benar-benar dari nol gitu loh Pak. Aku lulus kuliah langsung kerja di sini. Iya. Nah, ada nggak kisah waktu kamu baru mulai kerja, ada kisah sedihnya gimana? Banyak Pak. Nah, coba cerita boleh dong itu. Namanya kita kerja sama orang ya, maksudnya ada aja. Dulu tuh aku waktu 13 tahun yang lalu ya Pak ya. Kayak berarti tahun 2012 ya? Iya, sekitar 2012. tahun itu. Okay. Aku tuh pertama kali kan ibaratnya masuk jadi sales dulu ya, belum manajer gitu. Ibaratnya kan kita dari nol. Nah, aku kan punya saingan juga marketingnya pastinya ya, ada saingan sama yang lain juga. Di satu perusahaan itu? Iya, karena Seven itu kan seluruh Indonesia Pak. Oke. Cabangnya banyak, jadi ada saingan dari Surabaya, Makassar, dan lain-lain. Kantor berarti sama kantor cabang ya? Iya, jadi maksudnya sama marketing gitu kan. Ya di situ banyak lah, kayak misalnya aku udah follow up proyek ini, tiba-tiba teman aku masuk, jadi kayak bentrok. Padahal aku udah berusaha banget, tiba-tiba ada yang mau ambil proyekku gitu. Sampai aku pernah sempet kayak ibaratnya agak kecewa sih kadang, kok dia bisa ya ambil proyek, kan namanya juga kan padahal kamu yang apa? Dealing gitu, iya udah follow up bener-bener dari nol gitu, dari tanah. Nah, gitu terus kan. gimana? Ya udah akhirnya lewat kayak gitu, terus mana diomelin gitu kan, misalnya udah di kantor aku internal diomelin, terus di luar customer kan kita kadang nggak tahu ya Pak, ada yang marah juga. Ya udah, tapi aku ngerasa nah ini proyeknya ya. Iya. Yang mana produk kamu? Kita yang ini ya Pak, interiornya banyak kan, dia kan kalau di dalam ya berarti ya. Iya, jadi di dalam itu dia rumah dukanya Pak, atasnya pakai ACP Seven. Ya, atas ceilingnya itu loh Pak, di dalam rumah duka kayak gitu-gitu. Iya. Iya, benar interiornya. Kita kan main di interior juga ya Pak. Terus? Ya udah, akhirnya aku kayak sempet aku waktu 2-3 tahun kerja tuh aku mau resign Pak. Kayak pada saat berapa? 2 tahun? 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. Aku mau resign kayak. Padahal kan kamu tadi udah bilang pas yang kedua itu, tahun kedua itu kamu udah bisa dapat utangnya dihilangin ya, tapi utangnya. Kan setiap tahun pasti kan kita ada ujiannya ya Pak. Kadang namanya karyawan kan kita nggak ada yang tahu nih ada masalah dari sini dari mana. Betul. Nah di tahun ketiga itu aku sempat kayak mau resign. Lucunya gini Pak, pas hari Minggunya aku mau resign, hari Sabtu aku mau resign, aku pernah dianatin sama timku sendiri. Jadi dulu aku punya tim, aku ngambil tim aku tuh dari sahabat aku gitu. Sambil minum dong. Iya Pak, terus. Dari sahabat aku gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak ngecewain aku gitu loh. Jadi dia kayak pengen nggak mau manajernya aku, jadi dia pengen berdiri sendiri gitu. Jadi aku udah ajarin dia dari dia nggak tahu apa-apa, training dan lain, tapi tiba-tiba dia mau keluar dari omset gitu loh, maksudnya dia berdiri sendiri, saingin aku kan. Itu bisa begitu? Waktu itu bisa, waktu awal-awal, tapi kalau sekarang nggak bisa. Udah nggak bisa? Udah nggak bisa. Peraturan perusahaan udah mengharuskan. Karena awal-awal kan memang kita masih udah lama ya Pak. Yaudah aku sempat kayak rasanya tuh kayak aduh buset nih kayak gini udah diomelin atau apa, namanya juga ujian ya Pak. Tapi untungnya Pak, aku hari Minggu itu denger khotbah cuma bilang gini, jangan menyerah, maju terus, ada masalah maju terus, udah gitu doang. Akhirnya aku mikir iya juga ya, ngapain menyerah, akhirnya di situ aku jadi juara. Ya kadang-kadang dan tidak jadi juara ya. Nah, jadinya bertahan dan sampai sekarang, dan akhirnya aku nggak menyesal. Untungnya aku tetap bertahan sini karena aku jadi orang yang jadi strong, jadi nggak baperan, jadi lebih
sabar. Iya. Banyak pelajaran yang kita dapat Pak pas aku kerja di Seven ini. Gitu. Dan itulah gunanya kita dekat sama Tuhan. Kalau Betul. kita dekat akan berdampak lebih kacau gitu ya. Tapi aku jujur boleh ngomong ya Pak. Boleh dong. Aku tuh baru pertama kali nih Pak ketemu customer tuh kayak Bapak ibaratnya ya. Kenapa? Ketemu di Senen. Jadi jarang banget Pak bisa ketemu orang yang positif kayak Bapak. Ada sih beberapa tapi beda. Kalau Bapak kan lebih ke arah. Jadi wawancara hal-hal positif juga. Terus Bapak support juga usaha orang tanpa harus kita bayar atau gimana ya Pak. Tapi Bapak lebih banyak membantu aku lihat sih. Tapi emang itu udah jalannya ya Pak. Kayaknya aku juga kemarin sih sempat doang-doang kayak diarahin gitu kan, maksudnya kayak aku kan nggak mungkin kayak proyeknya di sini gitu kan buat banyak orang, tergantung bukan soal materi ya Pak, tapi buat nolong orang dan yang lain-lain. Kalau usaha pasti Bapak udah maju banget nih. Tapi kan Bapak tadi mau cita-citanya adalah mau bikin 50 cabang. Jadi itu pasti seperti yang terjadi sih Pak. Amin, 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 amin. Jadi aku yang ini. Iya, nggak apa-apa. Ya Pak, Nah, ini santai. ingat, kebiasaan menabung itu sangat penting. Jadi jangan boros seperti Gen Z zaman sekarang. Iya, jangan dengan Ya? tabung buat usaha. Ya, tinggal begini. Iya kayak gitu ya Pak. Next. Ya. Pindah ke garasi mobil. Saya sangat terkesan dan terinspirasi atas perjuangan ibuku. Saya pun punya mimpi mempunyai bisnis Pause restoran. lagi, pause lagi. Tidak hanya di Indonesia. Pause lagi. Saya suka baca buku. Ketika saya SD, saya ada satu guru kelas 5 saya. Itu baik banget, Dona. Kenapa? Tiap ada 14 pause dulu, Anda. Tiap ada pergantian pelajaran, ada satu nenek-nenek yang tua datang ke kelas kita, masuk, dia bawa semua majalah Bobo, Kawanku, Hai dan segala macam. Kita itu kita murid-muridnya boleh diperbolehkan untuk utang. Karena kita kan uang jajan juga terbatas. Kita boleh utang minggu depan kah atau 2 minggu lagi kah, kita boleh utang. Dan akibatnya aku sering beli majalah itu, kan? Aku sering baca. Dan suatu ketika ini sekolah SD ini ngajak kita nggak ngulek. Tadi kan nguleknya offline, nah ini ngulek. tinggal diam. Nah, kayak gini. Ketika saya diminta mengajak ngulek Dari online jadi offline. di Kelapa Gading. Oh iya. Udah nggak? Maju terus. Jalanin. Dari sinilah sebuah inovasi produk baru Tuh, semua kan? tercipta, yaitu bumbu Pause lagi. instan. Tahu nggak berkat Tuhan setelah ini dapat Iya. ini bumbu masuk ke 9 negara. Wih, gila keren. Pernah nggak kita berpikir? Aku dulu berpikir gini loh Dona. Kalau bikin restoran ke sebuah negara itu butuh berapa miliar. Iya benar. Tapi dengan ini cukup di bawah ini sekitar 30.000 itu udah masuk ini. Ketika ini jadi Dona, aku tuh benar-benar bingung. Bagaimana cara memasarkannya? Aku nggak punya keterampilan, aku nggak punya pengetahuan tentang ekspor. Aku nggak pernah. Cuman aku ingat aku punya teman tinggalnya di Sydney. Aku telepon dia. Nah, lebih muda dari saya, anak pendeta. Aku bilang, Siska, namanya Francisca. Om punya bumbu. Tolongin Om dong, gimana caranya supaya bisa. Om, saya juga nggak tahu Om, kata dia. Om, saya juga nggak tahu Om, kata dia. Aku ya udahlah. Tuhan bekerja. Besoknya dia dapat email dari PT Gorita. Terus? PT Gorita itu bisa membantu kita mengekspor produk apapun, termasuk makanan tanpa dokumen. Tanpa dokumen. Dan akhirnya dia pakai Jadi merinding, iya. Pak. Jadi dia akhirnya ya, Dona, dia pakai WhatsApp grup, dia kirimin semua, dia promosiin. Oleh Francisca, lagi heboh-hebohnya, 12 hari 1000 pack ini laku. Di Australia. Ini kejadian 21 April 1994. Saya Kamu udah lahir? 4 tahun. 4 tahun ya? Kamu belum lahir ya? Enggak? 5 tahun. 4 tahun. Beda dikit doang 5 umur tahun. kita. Ini kejadian itu tangan Bulog yang bikin kan? Itu mama saya ngulek. Ya, saya liatin mama saya. Saya udah feeling mama saya nggak mungkin menang. Kenapa? Rival-rivalnya nggak keren-keren, pakai apalah rapi-rapi. Si nyokap nggak pakai apapun, pakai plastik nggak, kantong plastik. Oh gitu. Juri lagi nulis, saya iseng-iseng ngintip. Terus? Ini dengar dulu cerita, ini lagi cerita nih. Akhirnya si nyokap kan abis ngulek dia lapar. Dia bilang, Liong, aku kan panggilnya Liong. Mama mau cari makanan dulu. Aku nunggu dong.
jongkok di trotoar tuh gak? Juara ketiga disebutin lah, bukan mama. Juara kedua disebutin lagi, bukan mama. Aku tambah lemes, aku udah mulai lemes. Aku udah feeling kok si nyokap tuh nggak mungkin menang kalau menurut aku. Nggak mungkin menang. Juara pertama disebutin si nyokap, nama nyokap. Terus? Ini aku nih. Terus akhirnya Pak? Dapat ginian, dapat koper itu isinya apa? Tepung tapioka sekoper. Duit 500.000. Wih. Tahun 94. Iya, itu gede ya Pak. Ini istrinya Asmuni. Asmuni pelawak Sri Mulat. Dia jualan rujak. Dia ikutan juga. Mamiku terima kabar perlombaan ini itu udah telat masuknya. Ya. Akhirnya begini, aku yang terima cowok satu-satunya. Ini Menteri Menpangan Bulog. Tuh. Thank you. Ya. Kita udah kita ini dulu ya, kita tuntasin dulu ya. Nah itu teman-teman perbincangan saya sama Donna dari Seven Mark, dan kita akhirnya berdialog ya, kita saling menceritakan pengalaman kita masing-masing, dan semoga video kita bisa menginspirasi teman-teman yang menonton ya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan kami berdua mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you.